Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kanisa. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Ilmu Komunikasi di kelas E dan saat ini kami akan mempresentasikan mengenai hasil dari laporan statistika sosial kami yang berjudul Pengaruh Elektronik Word of Mouth dan Brand Awareness di Media Sosial terhadap minat beli mahasiswa UPNVJ Produk Kopi Jago. Sebelumnya, izinkan kami untuk perkenalkan diri kami dulu. Di sini anggota kami ada Anisya Inaya, kemudian juga ada Anasya Ivanira Siregar, kemudian ada Bunga Askia Siti Hoironisa, lalu ada Nesya Aurelia Edelweiss, dan juga ada saya Muhammad Farilio Raditya Putra. Oke, yang pertama kami akan bahas mengenai sumber datanya. Jadi di sini data yang kami gunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang dimana diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Nah, lalu pengukuran data menggunakan skala Likert 1-5 dengan variabel penelitian sebagai berikut. Yang pertama ada variabel electronic word of mouth sebagai X1-nya, kemudian yang kedua ada variabel brand awareness sebagai X2-nya, lalu ada variabel minat beli sebagai Y. Nah, penelitian ini melibatkan 100 mahasiswa UPN Veteran Jakarta sebagai responden yang dipilih sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Kemudian selanjutnya, latar belakang dari pemilihan masalah ini yaitu perkembangan teknologi digital yang telah mengubah cara orang mendapatkan informasi dan memutuskan untuk membeli. Nah, sekarang media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi saluran pemasaran yang ampuh dalam memengaruhi perilaku pembeli konsumen. Menurut laporan We Are Social dan Melwetter 2025, jumlah pengguna media sosial yang tinggi di Indonesia menunjukkan bahwa platform digital telah menjadi salah satu sumber utama dalam mencari informasi dan rekomendasi produk. Nah, di dalam pemasaran digital Electronic Word of Mouth atau EWOM dan brand awareness adalah elemen yang mempengaruhi minat beli konsumen. Ulasan dan rekomendasi yang dibagikan di media sosial bisa membentuk pandangan hidup suatu produk, sedangkan kesadaran merek yang tinggi dapat meningkatkan kemungkinan bagi konsumen untuk memilih produk tersebut. Kopi Jago merupakan salah satu perusahaan yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran untuk memperkenalkan produknya, sekaligus membangun hubungan dengan konsumen. Melalui berbagai bentuk konten dan interaksi yang dilakukan di media sosial, Kopi Jago berupaya meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness, serta mendorong minat beli masyarakat terhadap produknya. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa electronic word of mouth atau EWOM dan brand awareness memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian pada berbagai jenis produk, khususnya dalam industri perkopian. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji pengaruh kedua variabel tersebut terhadap minat beli pada industri kopi, terutama pada produk kopi jago, masih relatif terbatas. Adanya perbedaan karakteristik konsumen antara industri kopi dan sektor lainnya menjadikan penelitian ini relevan untuk dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh electronic word of mouth dan brand awareness di media sosial terhadap minat beli produk kopi jago. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian komunikasi pemasaran, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya, pada poin ketiga ada rumusan masalah dan hipotesis. A. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 1. Apakah electronic word of mouth atau EWOM di media sosial berpengaruh terhadap minat beli produk kopi jago? 2. Apakah brand awareness di media sosial berpengaruh terhadap minat beli produk kopi jago? 3. Apakah electronic word of mouth atau EWOM dan brand awareness di media sosial secara simultan berpengaruh terhadap minat beli produk kopi jago? B. Hipotesis. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah H1. Electronic word of mouth atau EWOM di media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli produk kopi jago. H2. Brand awareness di media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli produk kopi jago. H3.
Electronic word of mouth (EWOM) dan brand awareness di media sosial secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli produk kopi jago. Hipotesis 0. H01. Electronic word of mouth di media sosial tidak berpengaruh terhadap minat beli produk kopi jago. H02. Brand awareness di media sosial tidak berpengaruh terhadap minat beli produk kopi jago. H03. Electronic word of mouth dan brand awareness di media sosial secara simultan tidak berpengaruh terhadap minat beli produk kopi jago. Lalu, poin yang keempat ada populasi dan sampel. A. Populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang aktif menggunakan media sosial serta mengerti produk kopi jago. B. Sampel. Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan error sebesar 10%. Yang diketahui, estimasi jumlah mahasiswa aktif UPN Veteran Jakarta 3 angkatan 2023, 2024, dan 2025 sebanyak 13.250. Dengan tingkat kesalahan 10%, maka didapatkan hasil 99,250 dan dibulatkan menjadi 100%. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus Slovin, kesalahan 100%, maka dalam penelitian ini adalah 100 responden yang berasal dari mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Kemudian ada prosedur pengambilan sampel. Metode pengambilan sampel yang terapkan dalam penelitian ini adalah probability sampling dengan teknik purposive sampling. Teknik tersebut dipilih karena setiap anggota populasi yang memenuhi kriteria penelitian memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai responden. Adapun kriteria responden meliputi mahasiswa aktif UPM Veteran Jakarta yang menggunakan media sosial dan mengenal atau pernah memperoleh informasi mengenai kopi jago. Poin 6. Modal penelitian dan output hasil analisis. A. Modal penelitian. Keterangan. Electronic word of mouth adalah X1. Lalu, X2-nya adalah brand awareness, dan Y-nya adalah minat beli mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Baik, selanjutnya ada uji validitas brand awareness. Di sini berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel brand awareness memiliki nilai korelasi yang lebih besar dari R-tabel, yaitu 0,195. Adapun nilai korelasi item terhadap skor total yaitu brand awareness 1 sebesar 0,803, BA2 sebesar 0,756, dan BA3 sebesar 0,854, lalu BA4 sebesar 0,855, dan BA5 sebesar 0,808. Seluruh item juga memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, seluruh indikator pada variabel brand awareness dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. Kemudian selanjutnya ada C, uji validitas EWOM atau Electronic Word of Mouth. Jadi berdasarkan hasil uji validitas, diketahui bahwa seluruh item pernyataan pada variabel EWOM memiliki nilai korelasi yang lebih besar dari R-tabel, yaitu 0,195. Nilai korelasi masing-masing item terhadap skor total yaitu EWOM 1 sebesar 0,673, EWOM 2 sebesar 0,708, EWOM 3 sebesar 0,781, EWOM 4 sebesar 0,819, dan EWOM 5 sebesar 0,775. Selain itu, seluruh item memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Dengan demikian, seluruh butir pernyataan pada variabel EWOM dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian. Selanjutnya D, uji validitas minat beli. Berdasarkan hasil pengujian validitas, seluruh item pernyataan pada variabel minat beli memiliki nilai korelasi yang lebih besar dari R-tabel yaitu 0,195. Lalu nilai korelasi masing-masing item terhadap skor total yaitu minat beli 1 sebesar 0,786, MB2 sebesar 0,804, MB3 sebesar 0,810, dan MB4 sebesar 0,842. Selain itu, seluruh item memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, yang dimana itu lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, seluruh item pada variabel minat beli dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti.
Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas. Berdasarkan hasil uji reliabilitas diperoleh nilai Cronbach alpha sebesar 0,7992 pada data IWOM. Nilai tersebut lebih besar dari batas minimum yang digunakan, yaitu lebih dari 0,6. Dengan demikian, instrumen penelitian dapat dikatakan reliable karena telah memenuhi kriteria reliabilitas. Hasil ini menunjukkan bahwa item-item pernyataan dalam instrumen memiliki tingkat konsistensi yang baik dalam mengukur variabel yang diteliti. Selanjutnya, uji reliabilitas terhadap BA. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, diperoleh nilai Cronbach alpha sebesar 0,809. Nilai tersebut lebih besar dari batas minimum yang digunakan, yaitu lebih besar dari 0,6. Dengan demikian, instrumen penelitian dapat dikatakan reliable karena telah memenuhi kriteria reliabilitas. Hasil ini menunjukkan bahwa item-item pernyataan dalam instrumen memiliki tingkat konsistensi yang baik dalam mengukur variabel yang teliti. Selanjutnya, uji reliabilitas terhadap minat beli. Berdasarkan hasil uji reliabilitas diperoleh nilai Cronbach alpha sebesar 0,89. Nilai tersebut lebih besar dari batas minimum yang digunakan, yaitu 0,6. Artinya, dengan demikian instrumen penelitian dapat dikatakan reliable karena telah memenuhi kriteria reliabilitas. Hasil ini menunjukkan bahwa item-item pernyataan dalam instrumen memiliki tingkat konsistensi yang baik dalam mengukur variabel yang diteliti. Selanjutnya, kami melakukan uji normalitas. Dilihat dari nilai asumsi ketika variabel memiliki nilai di bawah 0,05 untuk variabel electronic word of mouth memiliki nilai signifikan sebesar 0,001. Variabel brand awareness memiliki nilai signifikan sebesar 0,00 dan variabel minat beli memiliki nilai signifikan sebesar 0,03. Dari nilai signifikan tersebut dapat disimpulkan bahwa data untuk ketiga variabel tidak memenuhi asumsi normalitas. Maka dari itu, penelitian kali ini kami menemukan bahwa data kami tidak normal, tetapi tetap kami lanjutkan karena saat kelas statistika sosial berlangsung selama 1 semester, kami belum pernah diajarkan tentang bagaimana cara memperbaiki data supaya normal. Dan sebelumnya pun kami sempat mencari cara di berbagai media sosial untuk bagaimana caranya memperbaiki data tersebut, tetapi dua cara yaitu tetapi dua cara yang telah dilakukan ternyata masih juga menunjukkan hasil bahwa data yang kami punya itu tidak normal. Selanjutnya ada uji regresi EWOM. Pada tabel model summary, nilai R-square pada variabel electronic word of mouth menunjukkan sebesar 0,465. Angka tersebut berarti bahwa electronic word of mouth mempengaruhi sebesar 46,5% terhadap minat beli kopi jago pada mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Lalu, pada tabel ANOVA, dilihat dari nilai signifikan sebesar 0,000 pada variabel electronic word of mouth menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Artinya, electronic word of mouth signifikan berperan dalam minat beli kopi jago pada mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Lalu, terakhir, pada tabel koefisien. Variabel electronic word of mouth memiliki nilai koefisien signifikan sebesar 0,000, yang berarti lebih kecil dari 0,5, sehingga dapat dinyatakan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak. Artinya, electronic word of mouth berpengaruh dan memperkuat terhadap minat beli kopi jago pada mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Selanjutnya, kita melakukan uji regresi brand awareness. Berdasarkan tabel model summary, nilai R-square pada variabel brand awareness menunjukkan sebesar 0,286. Angka tersebut berarti bahwa brand awareness memengaruhi sebesar 28,6% terhadap minat beli kopi jago pada mahasiswa UPN Veteran Jakarta.
Lalu, berdasarkan tabel ANOVA, dilihat dari nilai signifikan sebesar 0,000 pada variabel brand awareness menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, yang artinya brand awareness berpengaruh dalam meningkatkan minat beli kopi jago pada mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Lalu yang terakhir, berdasarkan tabel coefficients, variabel brand awareness memiliki nilai koefisien signifikan sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak. Artinya, brand awareness berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli kopi jago pada mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Kemudian ada uji regresi total. Nilai R-square pada variabel total electronic word of mouth dan brand awareness menunjukkan sebesar 0,469. Angka tersebut berarti bahwa IWOM dan brand awareness mempengaruhi sebesar 46,9 terhadap minat beli kopi jago pada mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Kemudian kita bisa lihat dari tabel ANOVA, dilihat dari nilai signifikan sebesar 0,000 pada variabel total brand awareness dan IWOM menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, yang artinya brand awareness dan electronic word of mouth berpengaruh pada meningkatkan minat beli kopi jago pada mahasiswa UPM Veteran Jakarta. Variabel brand awareness dan electronic word of mouth memiliki nilai koefisien signifikan sebesar 0,449 dan 0,000, yang berarti lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa H3 diterima dan H0 ditolak. Artinya, brand awareness berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli kopi jago pada mahasiswa UPM Veteran Jakarta. Lalu selanjutnya pembahasan. Electronic word of mouth atau IWOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli mahasiswa UPN Veteran Jakarta terhadap kopi jago. Hal ini menunjukkan bahwa ulasan, rekomendasi, dan informasi yang beredar di media sosial mampu meningkatkan ketertarikan mahasiswa untuk membeli produk kopi jago. Brand awareness juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Kemudahan mahasiswa dalam mengenali dan mengingat identitas merek kopi jago seperti nama, logo, dan warna kemasan yang khas, mendorong mereka untuk mempertimbangkan produk tersebut saat ingin membeli kopi. Lalu secara bersama-sama, IWOM dan brand awareness berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli mahasiswa. Kedua variabel tersebut mampu menjelaskan 46,9% minat beli mahasiswa terhadap kopi jago, sedangkan 53,1% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Kemudian kesimpulan dari penelitian kami, hipotesis penelitian H1, H2, dan H3 diterima, sedangkan H0 ditolak. Strategi pemasaran digital melalui pengelolaan ulasan atau rekomendasi IWOM, serta penguatan kesadaran merek brand awareness di media sosial terbukti efektif dalam memicu dan memperkuat minat beli produk kopi jago di kalangan mahasiswa. Berdasarkan hasil analisis dan data menggunakan SPSS, dapat disimpulkan bahwa IWOM dan brand awareness secara bersama-sama simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli produk kopi jago di kalangan mahasiswa UPM Veteran Jakarta. Dengan total kontribusi sebesar 46,9%, jika dilihat secara parsial, IWOM menjadi faktor yang paling dominan dengan pengaruh sebesar 46,5%, yang membuktikan bahwa ulasan, rekomendasi, dan diskusi positif di media sosial sangat efektif dalam memicu ketertarikan mahasiswa untuk membeli. Sementara itu, brand awareness secara mandiri juga memberikan dampak positif yang signifikan sebesar 28,6%, yang menunjukkan bahwa identitas visual yang khas dan kemudahan dalam mengingat merek turut memperkuat pertimbangan konsumen. Dengan demikian, seluruh hipotesis dalam penelitian ini diterima. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan presentasi dari hasil, analisis data kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.